Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Nah, saya sudah lama sekali tidak tapping pendalaman ajaran ini. Yang hari ini kita pembahasannya juga cukup menarik sekali dan menjawab kehidupan sehari-hari ya. Karena isu atau berita-berita tentang hal ini itu cukup marak dibahas gitu ya. Apalagi di kalangan denominasinya gereja ini kan cukup kaya, cukup banyak gitu ya. Nah, isu-isu ini tuh sering dibahas akhirnya sama di komunitas, di obrolan teman kanan kiri itu jadinya sering dibahas. Apa itu? Nah, judulnya hari ini adalah baptis 2 kali. Itu apa dampaknya? Nah, kita akan bersama-sama menggali tema ini. Saya hari ini bersama dengan Kak Yuda. Shalom Kak Yuda. Shalom. Shalom. Sehat ya Kak? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Senang juga lihat kamu comeback ini. Udah lama banget ini. Cuti besar. Oke. Yuk, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu ya Kak. Ya, oke. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama datang di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan baik. Untuk kami boleh bersama-sama belajar Tuhan tentang baptisan Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau pimpin kami dengan hikmat, Engkau pimpin kami Tuhan dengan keterbukaan hati kami sehingga kami boleh belajar dengan baik, kami boleh berdiskusi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pendalaman ajaran hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. 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 Thank you Kak. Oke, kita akan membahas tentang baptis 2 kali Kak. Ini kan isunya lumayan banyak. Itu terkait karena gereja ini kan macam-macam. Punya bukan tradisi ya, punya cara sendiri-sendiri untuk menjalankan atau menghayati tentang baptisan itu. Nah, ada gereja-gereja lain yang membolehkan tentang baptis ulang, boleh baptisnya itu lebih dari 2 kali kayak gitu kan Kak. Nah, itu sebenarnya gimana sih Kak? Aku jadi lumayan ngeblur juga jadinya kalau perlu di-enlight ya, perlu diterangkan kembali gitu. Kira-kira baptisan itu sebenarnya maknanya itu apa dulu gitu Kak? Ya, mungkin kalau mau ngomong kayak gitu kita harus paham dulu konteks baptisan ya, pengertiannya. Jadi kalau ngomongin baptisan itu kan berarti sebenarnya kita ngomongin sakramen ya. Nah itu harus clear dulu ya. Ini rootnya dari sana. Sakramen itu sebenarnya kan dari bahasa Latin, sacramentum. Gitu. Kalau pengertian harafiahnya sakramentum itu benda-benda suci begitu. Sakramentum benda-benda suci. Sederhananya begitulah pengertiannya. Tapi kalau sekarang ini jadinya berangkat dari pengertian sakramentum tadi, benda suci itu, kemudian kita memahami gini, catatan saya ya, tindakan imani, ini catatan saya nyontek karena ini dari tata gereja, definisinya, tata gereja GKI ya. Jadi bertolak dari pengertian harafiah ini, sakramen dimengerti sebagai tindakan imani dan sekaligus perayaan gerejawi yang menggunakan tanda konkret dan meterai untuk menunjuk pada dan memberitakan tentang anugerah dan karya keselamatan dari Allah. Gitu. Jadi ada poin tentang tindakan imani ya, sekaligus juga ada perayaan gerejawi. Gitu. Jadi sakramen baptisan itu adalah salah satu dari sakramen. Oke. Kita kan ada 2 sakramen. Cuman kayaknya kita pernah bahas episode berapa gitu, pernah bahas soal singgung tentang kenapa kita 2 sakramen dan sebagainya gitu. Cuman kalau mau di-review dikit jadinya kenapa sakramen kita 2? Karena kita berpendapat bahwa
sesuatu itu disebut sakramen ketika itu diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oke. Gitu. Jadi ada aspek diajarkan, diperintahkan, lalu yang kedua diteladankan. Oke. Gitu. Ya, Diteladankan itu maksudnya Tuhan Yesus sendiri melakukan. Oke. Begitu. Nah, selebihnya kita tidak melihat itu sebagai satu sakramen. Gitu. Oke. Ya. Nah, baptisan Tuhan Yesus juga dibaptis. Iya. Ya, makanya kita melihat sakramen sebagai baptisan. Iya, karena Gitu. diajarkan juga dilakukan juga sendiri. Iya. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari kata-kata sakramennya sendiri ini berarti lebih ke tindakan yang menggunakan tanda konkret. Dan kalau di sini disebutnya dan materai yang untuk tanda konkret dan materai untuk menunjuk pada dan memberitakan tentang anugerah dan karya keselamatan dari Allah Trinitas. Jadi mungkin kalau disederhanakan gini, sakramen itu yang kelihatan, gitu ya. Oke. Yang kelihatan itu merujuk pada atau menunjuk pada sesuatu yang tidak kelihatan, yang inner, makna batinia, begitu. Itu yang disebut dengan iman itu. Nah, iman itu apa? Iman itu terkait dengan karya keselamatan itu. Gitu. Jadi baik perjamuan kudus maupun baptisan itu terkait dengan iman yang ada di dalam batin atau jiwa tindakan nyata yang connect dengan iman. Iya, begitu. Nah, ini penting supaya kita ketika melihat baptisan, kita tahu makna baptisan itu apa gitu. Betul. Karena ini jadi konteksnya gitu. Baptisan itu kalau di tata gereja juga dijelaskan, baptisan kudus berarti partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus dan tanda dari kehidupan baru yang diberdayakan oleh Roh Kudus dalam kerajaan Allah di dunia sampai dengan kedatangan Kristus kembali. Ini poin-poinnya nanti bisa kita breakdown ya, supaya kita bisa lebih paham gitu. Tapi sekali lagi, baptisan itu adalah partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang terkait dengan keimanan tadi. Kita percaya Kristus telah mati dan dibangkitkan, dan itu yang menjadi dasar iman kita, sehingga dengan kepercayaan itu kemudian kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Nah, ini lebih bersifat nanti kita akan bicarakan bahwa dimasukkan ke dalam tubuh Kristus itu berarti secara lahiriahnya kita akan tercatat di dalam keanggotaan gereja. Gereja sebagai organisasi. Iya. Jadi gereja bisa dilihat sebagai organisme, tapi juga organization. Gitu. Ketika dikatakan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, itu bukan hanya organisme, tetapi organization-nya juga. Lah, organization-nya seperti apa? Organization-nya adalah tercatat sebagai anggota di dalam sebuah gereja, sebagai organisasi gitu. Sebenarnya kalau dari sini udah cukup lengkap sekali ya sebenarnya kalau kita bisa nge-breakdown satu-satu. Kalau kita hanya membaca secara sekilas aja, ini jatuhnya lebih ke spiritual banget nih penjelasannya. Tapi ketika kita bisa breakdown satu-satu, sebenarnya ini udah cukup menjawab gitu ya. Ada di dalam sini tentang baptisan itu. Iya. Dan di sini juga dijelaskan sebenarnya aspek praktisnya, bukan hanya konsep teologisnya, tetapi juga aspek praktisnya, karena ngomongin soal tanda dari kehidupan baru yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Lah, nanti polemik soal baptisan segala macam itu sebenarnya berangkatnya dari sini. Akan kita bisa menyorot dengan clear tentang polemik itu kalau kita paham konsep ini. Gitu. Tapi berarti ini menyinggung dari teman-teman yang mungkin dari gereja lain juga. Secara penghayatannya berarti bisa jadi ada yang berbeda gitu ya. Makanya bentuknya bisa jadi berbeda kali. Iya. Soal cara itu memang jadi polemik sudah lama ya. Tetapi sebenarnya polemik dari
bukan bagi GKI sih sebenarnya. Karena GKI tidak melihat ini sebagai polemik dalam pengertian begini. GKI menerima kamu dengan cara apapun asalkan dengan catatan dua. Yang pertama ada unsur air, lalu yang kedua dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Gitu. Karena kan ada baptisan yang tanpa unsur air. Gitu. Nah, tanpa unsur air itu apa ya? Contohnya aku bendera. Oh iya. Jadi kayak sumpah prajurit begitu. Aku baru tahu kalau yang itu. Aku pernah tahunya itu ya ada aja sih yang kayak cuman tumpang tangan itu ada kan juga sama. Cuman gesturnya mirip-mirip sama kita, berlutut apa segala macam, tapi tanpa air gitu. Berarti kalau kita ada dua itu tadi unsurnya, dua elemen itu tadi, satunya unsur air, satunya itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa unsur air harus ada? Karena itu konsepnya pembaptisan itu adalah pembasuhan, penyucian gitu, simbol penyucian. Ya airnya sih nggak bakalan menyucikan dosa lah, mau ya, air apa ya. Tapi itu simbol dari penyucian gitu. Nah, karena ini simbol atau tanda ya pasti di dalamnya sendiri sudah ada keyakinan itu, makanya dieksplisitkan melalui ritual itu. Gitu. Terus berarti kalau dari yang kita bicarakan ini, sebenarnya baptisan ini kan tadi itu ada gini Kak pembahasannya dari ini nih kata-katanya nih dan tanda dari kehidupan baru gitu kan ya, yang diberdayakan oleh Roh Kudus gitu. Nah berarti itu sebenarnya kalau yang kita tahu, yang kita juga pelajarin, mungkin kita bisa mendalaminya juga hari ini. Berarti kan dari saat konsepnya adalah dari kehidupan yang lama menuju ke kehidupan yang baru, betul ya mestinya. Jadi secara internalnya, spiritualnya gitu ya, secara spiritualnya ini ada kehidupan yang baru. Nah, diberikan sebuah frasa yang menjelaskan bahwa kehidupan yang baru itu diberdayakan oleh Roh Kudus. Kehidupan baru itu bukan hasil usahamu. Kehidupan baru itu adalah hasil karya Roh Kudus. Gitu. Nah, kenapa kok ada kehidupan baru? Ya seperti yang Andre sampaikan tadi, berarti ada kehidupan lama. Kehidupan lama itu yang ditinggalkan gitu. Jadi ketika kita percaya Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru gitu. Kalau Paulus ngomong dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Begitu, ada kehidupan yang baru di sana. Nah, pemahaman spiritualnya seperti itu, lalu itu yang dieksplisitkan di dalam ritual sakramen baptisan, gitu. Ya. Nah, kalau kita merujuk di Amanat Agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18 sampai 20 kan juga urutannya juga sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid dulu baru baptislah, gitu. Jadi perintahnya bukan pergilah, baptislah semua bangsa dan jadikanlah muridku, bukan gitu. Menjadi murid dulu. Setelah percaya baru dieksplisitkan di dalam ritual baptisan itu. Gitu. Ya kalau iya. Sebenarnya kalau dari yang kehidupan lama dan baru ini berarti esensinya kita itu dimampukan atas karya Roh Kudus gitu kan, kehidupan kita sehari-hari yang dimana ya itu melalui penebusan yang diberikan oleh Allah gitu kan ya. Oke. Terus kalau ini Kak, elemen kata-kata partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus, partisipasinya ini partnya di mananya Kak? Nah, jadi gini, ini sebenarnya konsepnya berangkat dari pengajaran yang ada di dalam surat Roma pasal 6. Gitu. Bahwa ketika kita percaya pada Kristus, maka kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, dan kita yang mati bersama-sama dengan Kristus itu
kita juga dibangkitkan. Gitu. Oke. Jadi itu salah satu pasal yang sangat penting dari Roma, itu pasal 6 memang. Ya sebenarnya Roma ya semua kitab ya penting sih. Dan Roma itu kitab yang atau surat yang syarat dengan pengajaran dasar-dasar iman Kristen. 16 pasal, khususnya dari 16 pasal itu terutama 11 pasal pertama ya. Kalau mulai pasal 12 itu kan penerapan, pasal 12 sampai 16. Struktur kitabnya kira-kira kayak gitu. 1 sampai 11-nya itu doktrinnya, pengajarannya, 12 sampai selesainya itu lebih ke aplikasi dari pemahaman yang doktrinal. Lah di dalam ayat 6 itu berbicara soal mati bersama-sama dengan Kristus, lalu bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi ayat itu mengajarkan tentang bahwa ketika kita percaya pada Kristus, kita turut berpartisipasi, turut terlibat di dalam kematian bersama-sama dengan Kristus, mematikan manusia lama. Beberapa ayat penting termasuk ayat 13 dari pasal 6 ini, gitu. Ayat 13 mengatakan ya kita nggak boleh menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman, gitu, karena kita sudah mati. Untuk dosa itu kita sudah mati, gitu. Lah kalau kita hidup, itu kita hidup untuk Kristus, gitu. Jadi partisipasinya di sana. Ini kalau yang aku coba baca, yang tadi Kak Yuda bilang kan ayat yang ke-6 tuh yang paling krusial lah ya. Coba kalau aku baca nih 6 ayatnya yang ke-6, Roma 6 ayatnya yang ke-6 itu karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini penting banget ya sebenarnya, sangat penting sih, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya gitu. Itu secara doktrinnya dan juga ini yang menjadikan bobotnya baptisan itu menjadi sangat besar juga gitu kan ya. Karena ada ini nih, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita nggak menghambakan diri lagi pada dosa. Oke. Jadi part of partisipasinya itu ada di situ ya, dalam kematian dan kebangkitan. Nah sekarang ini yang tadi kita bahas, udah singgung sedikit ya kayak tentang yang dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, yang dimana tadi ada 2, ada organisme, ada organisasi. Oke. Itu bisa dielaborate lagi, bisa dijelaskan. Nah, ini yang kadang miss di dalam beberapa gereja itu miss. Jadi baptisan itu terhubung dengan aspek tadi ya, sekali lagi itu ada aspek organismenya, tapi ada aspek organizationnya. Sekarang kita ngomongin organizationnya, itu yang miss. Organization itu berarti ketika kita dibaptis, kita tercatat menjadi anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus yang mana nih? Nah, organizationnya ya tentu adalah gereja, denominasi gereja, gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya ini menunjukkan baptisan itu nggak bisa dilepaskan atau nggak boleh dilakukan tanpa keterlibatan organisasi. Gitu. Karena itu tadi ya, ketika kita udah menyatakan kita mau baptis, berarti itu sebenarnya kita sudah komit untuk juga connect dengan organisasinya. Terlibat di dalam, ketika terlibat di dalam anggota tubuh Kristus itu kan ada terkait juga dengan hak dan kewajiban. Gitu. Nah itu kalau di GKI sih semuanya tercatat ya, administrasinya clear, gitu. Nah, tetapi kan sangat disayangkan kalau kemudian ada hamba Tuhan yang melakukan pembaptisan asal kamu percaya, ya sudah, ada air aku baptis, gitu. Nah, itu biasanya salah satu rujukannya itu adalah pengalaman Filipus yang membaptis sida-sida
dari Benar, Ethiopia itu benar. gitu. Ngambil referensinya dari Referensinya situ, dari ya. situ lah, tapi mereka lupa Iya. konteks atau situasinya itu berbeda Iya, gitu. iya. Pada waktu itu gereja belum ada Iya. gitu. Gereja dalam pengertian organisasi seperti sekarang belum ada. Karena pada waktu itu baru perintisan gitu. Tapi kan di dalam perkembangannya itu langsung terbentuk organisasi. Iya. Ada gereja di Efesus, ada gereja di Tesalonika, ada gereja di Yerusalem. Nah, itu kan sebuah organisasi, ada kepengurusannya di sana, ada diaken, ada ya semuanya lah, presbiteros segala macam gitu. Nah, itu jadi asal comot gitu. Nah, sehingga kemudian kalau diterapkan pada zaman sekarang jadi kacau. Iya. Begitu. Nah, kacau. Lah ini diterapkan lah gimana? Nah, dibaptis tapi nggak termasuk nggak termasuk di dalam biasa istilah yang digunakan nggak terhisap gitu ya. Tidak masuk di dalam tubuh Kristus. Sekali lagi kalau secara organisme, secara spiritual begitu, ya kamu sudah masuk di dalam tubuh Kristus, bersatu bersama dengan Kristus itu sudah. Tetapi secara organizationnya itu miss dia, nggak masuk. Lah gimana? Sida-sida di Ethiopia tercatat sebagai anggota gereja mana? Nggak masuk gitu. Ya kalau pada zaman itu ya oke. Tapi kan maksudnya gini, itu kan case gitu, kasus. Nah, kasus khusus yang nggak bisa dijadikan patokan untuk mengeneralisir. Ya sudah, buat apa kalau gitu organisasi dan sebagainya. Ya nggak bisa begitu kan, karena ini ngomongin hak dan kewajiban juga gitu. Nah, contoh lain kayak gini. Loh, apakah kalau begitu, apakah penjahat yang mati di sebelah Tuhan Yesus dia percaya tapi nggak sempat dibaptis kan? Iya, betul. Lah, apakah itu berarti baptisan nggak perlu? Kan jadi kacau. Juga. Ya. Karena itu situasi khusus, kasus khusus. Kok dijadikan rujukan untuk membuat aturan semuanya? Nggak bisa dong. Iya. Gitu. Aku tadi sebenarnya mau tanya juga, gimana dengan gimana dengan orang-orang yang tidak memungkinkan untuk bermobilitas atau sedang sakit atau kritis dan sebagainya itu Kak. Kan belum tentu bisa mengikuti sakramen baptisan pada tanggal tertentu dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak memungkinkan gitu untuk ikut bersama-sama rame-rame gitu. Bentuknya perayaan sakramen baptisan bersama-sama gitu Kak. Iya. Kan belum tentu bisa gitu. Betul. Nah, kalau di GKI hal seperti itu tetap dimungkinkan, ada pelayanan baptisan namanya baptis kudus darurat gitu. Oke. Jadi masih tetap dilayani. Tetap, tapi unsur-unsurnya, organizationnya dan organismenya tetap ada. Tetap ada. Misalnya ya, kalau kita melayankan baptis darurat seperti itu ya. Kan yang biasanya minta itu melalui anggota keluarga. Betul. Anggota keluarga menghubungi pihak gereja, gereja kemudian melayankan itu. Nah, sebelum melayankan ya ditanya dulu, apakah Bapak atau Ibu atau Saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, aspek spiritual nggak boleh hilang loh, itu tetap harus ada gitu. Betul. Nah, ada kasus di mana orang loh ini sudah loh Pak, sudah sudah nggak bisa ngomong loh, gitu misalnya. Saya memakai cara begini, saya tetap bertanya, kalau Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, kedipkan mata 3 kali. Oke. Kenapa saya minta 3 kali? Untuk membedakan dia menjawab iya atau kedip, karena kelilipan. Saya mau ngomong kelilipan gitu. Oke. Gitu. Untuk membedakan Iya, benar. Nah, jadi aspek spiritualnya tetap tergarap toh. Nah, sekarang ngomongin aspek ritualnya. Baptisan darurat
itu sekalipun tidak dilakukan di gereja, tetapi itu dilakukan di dalam persekutuan. Persekutuan, ya gerejanya ya bukan gereja dalam persekutuan ibadah minggu gitu, bukan. Tetapi di situ persekutuannya diwakili oleh siapa? Organisasinya diwakili oleh penatua. Jadi nggak bisa saya sekalipun saya pendeta senior, pendeta hampir emeritus, kemudian melakukan baptisan semaunya. Udah penatuanya sibuk, ya sudah saya jalan sendiri sambil bergegas begitu. Enggak bisa. Jadi aspek persekutuannya tetap persekutuannya harus ada. Dan organisasi. Nah, ini yang beberapa gereja saya perhatikan mengabaikan ini, sehingga menjadi kacau gitu. Itu mungkin salah satunya yang jadi mungkin topik kita setelah ini adalah konsekuensinya yang terjadi ketika akhirnya baptisan itu dalam artian gini, setiap gereja mungkin ada yang bisa asal dalam menjalankan baptisan ini gitu. Nah, itu konsekuensinya apa? Ya kalau dikaitkan sama tema hari ini sebenarnya kan baptisan 2 kali itu apa konsekuensinya terusan gitu ya. Kalau ya sama lah Kak, yang penting itu kan saya menjadi anggota tubuh Kristus, selesai gitu. Ya kan mungkin kayak gitu ya. Alasannya gitu ya. Cuman kan jadi ya sebenarnya kalau ngomongin konsekuensi yang gimana, masa mau suruh push up 100 kali kan enggak bisa kan ya. Tetapi gini, ya bukannya nggak ada konsekuensi sama sekali ya. Pengertian gini, ya perlu dicek sih. Dia melakukan seperti itu terkait dengan gagal paham tentang pengajarannya atau bagaimana gitu. Itu soal pengajarannya, aspek pengajarannya. Tapi aspek organisasinya itu kan jadi kacau. Kamu kalau dibaptis itu terkait dengan keanggotaan gereja, lalu kamu jadi anggota gereja yang mana? Begitu. Kan ada kasus-kasus orang dibaptis 2 kali, 3 kali. Loh, kalau kayak gitu, saya pernah ketemu sih kasus dibaptis 4 kali. Itu ada ceritanya. 2 kali itu pertanyaan. 4 kali kamu anggota gereja mana gitu. Ya, yang 4 kali itu ya kalau dirunut dari ceritanya dia ya kayaknya ya kalau nggak paham tentang konsep baptisan ya lucu ya gitu. Tapi yo bukan lucu, itu bikin pusing gitu sebenarnya. Jadi 4 kali gerejanya beda gitu. Aduh. Jadi ini saya ingat-ingat. Bukan 4 ini yang berbeda. 3. Jadi pertama gini, dibaptis anak, baptis anak di gereja seperti GKI kayak gini ya. Kemudian waktu remaja ikut teman-temannya tuh, teman-temannya ikut, lagi booming nih gereja X gitu, ceritanya kayak gitu. Kemudian ikut, di sana jelasin ada altar call segala macam, lalu baptis gitu. Dia ikut maju, teman-temannya maju dengan menangis, emosional tinggi, ikut maju, setelah altar call baptis, spread gitu. Nah, udah loh. Setelah ya sudah dia beribadah di situ gitu. Tapi sampai pada satu titik waktu pemuda sekian tahun kemudian dia mulai menyadari, oh iya ya, aku baptis selama ini nggak paham ya gitu, nggak paham. Lalu dia nanya, boleh nggak saya dibaptis lagi gitu. Akhirnya dia baptisan yang ketiga. Kemana? Tapi selesai loh, 3. Itu untungnya masih di gereja yang sama ya. Baptis kedua dan ketiga itu gereja yang sama. Bayangin kalau dia baptis ketiganya gereja yang berbeda, kacau lagi. Ya baptis keempatnya itu ketika dia sudah diberkati, punya duit, dia wisata ke Israel. Baptislah dia yang keempat di sana. Gitu. Nah ini konteks baptisannya lalu gimana gitu. Terus
Kalau yang dibaptis di Israel itu siapa? Ikut gereja Anda. Nah, betul. Nah, jadi sebenarnya dari beberapa kali saya ngobrol-ngobrol, saya juga pernah ke sana, tapi saya nggak baptis, saya lebih lihat di situ ikan lelenya gede-gede. Ikan lelenya gede-gede. Tapi ini keluar dari pembahasan. Ya, waktu saya di sana ditawarin gitu. Nah, ada yang mengeluarkan surat bahwa orang ini sudah dibaptis gitu. Tapi kan itu surat pernyataan bahwa kamu sudah dibaptis. Kamu tidak ikut anggota gereja mana gitu. Oh, cuman keluar ini sudah dibaptis. Oh, lalu di figura ini loh. Saya sudah menerima baptisan di sungai yang sama gitu. Kalau tempat yang sama saya tidak yakin itu. Tuhan Yesus dibaptis di titik itu. Gitu. Cuman memang di situ dibangun kayak pos gitu ya. Ya emang dijadiin salah satu agen wisata. Iya. Experience. Nah, ada orang yang cerita sama saya, ini penatua loh. Aduh, batok aku sampai. Penatua bukan cuma setahun 2 tahun, ini penatua senior. Oke. Waktu dia cerita wisata ke sana, saya tanya, dibaptis dong ya? Dibaptis saya. Loh, gimana sih Pak? Kok baptis ulang gitu? Enggak Pak, gini loh Pak, kalau saya dibaptis di sana bukan karena saya baptis ulang, saya meyakini baptisan di Sungai Yordan lebih sah gitu, bukan Pak. Loh, lalu gimana? Loh, soalnya pengen lupa. Bukan, itu sudah include di dalam biaya wisata. Ya. Loh, kalau saya nggak ambil itu, saya nggak dapat foto, saya nggak dapat kaos, lah saya bayar rugi Pak. Jadi ya sudah, aduh ya, alasannya sesimpel itu. Aduh ya, saya nggak bisa ngomong deh kalau gitu ya. Tetapi itu real gitu. Ada orang-orang yang ketika ikut wisata itu sudah include memang semuanya. Kayak wisata dalam perjalanan itu ke gunung, naik ke Gunung Sinai. Lah itu semua sudah dibayar, sudah include gitu. Kamu naik nggak naik ke Gunung Sinai ya terserah kamu, urusanmu. Tapi kamu sudah bayar gitu. Lah dia ngomong, lah rugi Pak saya. Ya mendingan saya ikut. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan keimanan gitu. Salah kayak gitu. Jadi bingung aku. Itu masa baptis doang kali gak kayak gitu. Aduh, repot ya jadinya ya. Hilang esensinya. Mungkin itu ya konsekuensi yang paling utama ya. Kehilangan esensinya. Jadi lama-lama. Dia baptisnya bukan hubungannya, ini tidak melihatnya sebagai ritual. Ya paket wisata. Kayak sama kayak ini kalau pergi ke misalnya Solo, berhenti dulu beli oleh-oleh. Nah, sama kayak gitu. Sama. Ini tiket masuknya udah dibayarin loh ya. Gawat. Kamu masuk enggak masuk ya sudah gitu. Jadi melihat baptisannya jadinya kayak gitu, nggak lagi boro-boro ngomongin organisme gitu, organisasi. Oke, ini makna baptisannya aja. Udah. Oke. Waduh. Jadi pusing ya gue kayak gini nih. Ada yang seperti itu, tapi juga harus diakui ada yang baptis di Sungai Yordan karena meyakini kalau baptisan di sini lebih sah. Sebenarnya kan konsepnya bukan begitu. Let's say ya, baptisanmu lebih sah, gitu. So what? Setelah kamu dibaptis apa gitu? Hidupmu akan menjadi seperti apa gitu? Kalau hidupmu better gitu ya oke ya maksudnya. Tapi kalau hidupmu ya sama aja ya. Makanya istilah tanda tadi itu penting. Ini bukan sekedar ritual ritual ini menjadi tanda yang mengeksplisitkan keimananmu itu kayak apa gitu. Nah, kalau sudah dibaptis di sana tapi penghayatan terhadap Roma 6 ayat 6 tadi misalnya gitu ya. Roma 6 ayat 6 penghayatannya miss. Utang tetap ngemplang gitu ya. Iya. Yang ada bedaan. itu yang sebenarnya menjadi persoalan yang lebih esensi. Kamu baptisan itu
kayak apa gitu. Ya kalau dalam konteks seperti ini dibanding-bandingkan, ya saya masih lebih toleransi terhadap orang yang baptis di Sungai Yordan karena itu paket wisata gitu. Walaupun saya juga nggak setuju ya, saya nggak setuju. Waktu saya ke sana, ya saya lebih rela kehilangan itu, kehilangan hak untuk ini daripada saya dibaptis di sana, saya jadi batu sandungan, gimana ya? Betul. Nah itu ya saya nggak punya foto, nggak dapat baju yang basah, kainnya tipis juga sih. Sebenarnya cuman gara-gara dari sana kayaknya sesuatu. Tapi kaosnya boleh lah Kak diambil kan. Dicelup di air enggak apa-apa. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau ikut baptis dapat foto, dapat gitu. jubah putih. Kalau Speechless toh. Gimana sih? Bukan katanya udah paketan. Never mind. Kita bahas yang lain. Ada permainan di sana. Iya lah, makanya. Oke. Tapi ini jadi poin menarik karena berarti ya memang pasti akan ada orang-orang yang termasuk saya dulu juga waktu kasusnya sama kayak waktu ikut KKR atau apapun itu diundang untuk maju ke depan terus tiba-tiba kayak mau dibaptis gitu kan gitu. Terus baru nggak ini ternyata kayak baptisan gitu, mundur lah aku gitu kan. Karena kalau waktu kecil itu taunya saya kayak bukan karena nggak boleh baptisan ya, tapi lebih ke arah kayak udah gitu. Tapi bukan berarti saya taunya cuman sekali loh Kak, gitu. Jadi waktu masih muda banget itu biasanya kecentoknya atau kepanggilnya tuh karena emosional memang. Jadi banyak yang kayak ayo altar call gitu kan, terus gitu ya saya mau menyerahkan diri saya kepada Yesus misalnya kayak gitu. Ya akhirnya dibaptis sekalian kayak gitu. Yang akhirnya memang banyak teman-teman yang akhirnya kayak mempertanyakan kemarin itu udah dibaptis sudah gitu. Berarti anggota sana gitu. Bingung memang akhirnya jadinya. Nah, kalau sekarang gini pasti banyak tuh Kak, kayak even teman-temanku mungkin yang sekarang ini ada ya, mungkin yang nggak di sini ya kayak, tapi yang mungkin di luar sana mungkin ada gitu. Orang-orang yang meragukan status baptisannya ini terus harus gimana terus Kak? Kayak contohnya yang tadi ya yang mungkin tidak seperti GKI yang secara penghayatannya adalah ya langsung terserap kepada organisasi dan organisasinya. Terus kalau yang ngambang atau bahkan misalkan nih kayak tiba-tiba nih orang nggak pernah ikut baptisan terus langsung ikut yang di Yordan, terus seperti apa ya? Ini dicatat di mana gitu? Jadi tercatat di mana gitu? Makanya maksudnya keanggotaannya ya. Itu pendeta mana juga lah, pendetanya itu sendiri kan juga kependetaan itu kan juga terkait dengan organisasi kan. Betul. Kamu ditabiskan di organisasi apa gitu. Ini ada kok suratnya. Ini dan kebetulan pendeta yang membaptis saya di Sungai Yordan itu jelas gitu. Karena biro agency travel agentnya itu ini travel agent yang qualified, jadi cari pendetanya itu pendeta yang jelas gitu. Loh iya, kalau gitu kan kamu tercatat sebagai anggota gereja sana gitu. Nah kalau keanggotaan gereja itu kan terkait dengan hak dan kewajiban. Kalau hak berarti kamu akan dilayani, dan kalau kewajiban ya kamu ambil bagian dalam pelayanan gitu. Nah kalau sekarang ngomongin hak, kamu akan dilayani. Berarti kalau kamu ada apa-apa, ya kamu yang bisa nggak dilayani oleh gereja itu? Iya, betul. Kan gitu. Jadi ini yang akan membuat kacau ketika baptisan tidak dikaitkan dengan keanggotaan. Lalu mau bagaimana? Ya, kalau kamu habis dibaptis di GKI, lalu kamu dibaptis ulang di gereja lain gitu ya. Loh kalau seperti itu ya sudah silakan atestasi gitu. Lepaskan salah satu keanggotaannya. Jangan ya ini untuk pengaman aja Pak, nanti kalau saya telepon pendeta gereja A nggak bisa ya saya minta tolong GKI gitu. Kan ada beberapa kasus ibadahnya nggak pernah di sini, kemudian ketika
ya permisi ngomong ya, ada kedukaan ngotot. Loh kami Ngotot sih. anggota loh, ini surat baptisnya ada loh, Ya, surat CD-nya ada, fotonya ada. Tapi menuntut haknya, tapi kewajibannya enggak gitu. Nah, Ketika GKI berjerilelah untuk menjadi berkat, mengembangkan pelayanan, diajak pun, oh kami sudah aktif di gereja X gitu. ya. Nah kan jadi kacau begitu loh. Nah kalau mau seperti itu udahlah supaya lebih enak. Sudahlah silakan atestasi, bukan ngusir ya, bukan ngusir. Iya. Tetapi demi kebaikan bersama silakan atestasi. Gitu. Nah ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang yang baptis lebih dari satu kali. Ya baptisnya aja lebih dari satu kali Kak, bingung. Ya tentu bingung Kak. Iya. Nah ini kalau dari itu kan dari sisi organisasinya ya kan. Kalau dari sisi yang dalam hati ini, maksudnya yang imannya gitu kan. Ketika dia meragukan baptisan yang sebelumnya, terus apa yang mesti dia lakukan ya lagi untuk memantapkan berarti kan ya? Kalau saya sih mengatakan ini, pemahaman iman kita itu kan progresif. Perjalanan maksudnya. Bukan Kristen progresif. Iya, bukan kan. Beda lagi. Next topic. Pemahaman iman kita itu kan berkembang. Itu sebuah spiritual journey. Iya. Jadi ketika kamu menyadari, oh iya ya harusnya seperti ini, ya lihatlah itu sebagai perkembangan pertumbuhan imanmu, gitu. Nggak perlu baptis ulang, nggak perlu. Oh berarti yang kemarin itu saya dibaptiskan itu pemahamannya seperti ini ya, gitu. Udah enough lah sekali dibaptis itu. Yang penting perjalanan imanmu ya, itu ya. Toh pada akhirnya kalau kamu nggak dibaptis pun ya kamu akan hidup bersama dengan Kristus begitu. Kembali lagi ke kasus Tuhan Yesus disalib itu kan ada orang yang percaya tanpa dibaptis kan, Tuhan Yesus ngomong engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus begitu. Nah kalau zaman sekarang konteksnya misalnya baptis darurat, kalau orang itu tidak bisa merespon sama sekali, sebenarnya yang lebih perlu diberikan penjelasan adalah keluarganya, bahwa yang terdekat ya, yang ada di situ dan kita ngomong baptisan itu tidak menyelamatkan, begitu. Yang menyelamatkan itu iman yang di dalam. Nah ritualnya itu kalau memang memungkinkan dilakukan ya harus dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan yang penting kan imannya. Ya kita tidak bisa ngecek misalnya orang itu dalam kondisi koma begitu ya, koma yang tidak bisa merespon. Betul. Jadi diminta kedap ya tidak bisa kedap. Kalau kondisi seperti itu ya sudahlah, tidak usah dibaptis. Untuk apa? Kita nggak punya landasan untuk membaptis dia gitu. Kalau dia sudah percaya ya itu sudah cukup. Kalau keluarganya yakin bahwa dia sudah percaya pada Tuhan Yesus, ya kita akan yakin bahwa dia akan selamat bersama dengan Kristus itu. Toh kita sebagai keluarga juga nggak bisa memastikan, dicek sudah pulang sampai tujuan nggak ya, kan nggak bisa juga gitu kan Kak. Maksudnya ya udah dari perjalanan spiritualnya selama dia hidup, ya kan, selama sudah ada kesempatan, makanya ada lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Ya itulah Bapak Ibu ya. Jadi memang yang di sini yang di highlight adalah baptisan penting, sangat penting, tapi yang nggak kalah penting dan atau yang malah justru esensi utamanya itu justru perjalanan imannya itu tadi gitu. Yang ditandai dengan baptisan itu. Ya, tandanya di baptisan itu. Iya. Oke. Nah, ini kalau udah sampai sini nih Kak, ini gimana kalau misalnya kita kan tadi udah ngomong perjalanan prosesnya iman dan sebagainya nih Kak. Nah ini sebagai guide-nya orang-orang yang sudah dibaptis, gimana sih Kak caranya kita itu bisa menghidupi setiap hari gitu ya tentang baptisan kita dalam
ya konteksnya kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Yang pertama ya inilah hayati bahwa itu kan terkait dengan kehidupan spiritual yang di dalam gitu ya. Jadi kalau kamu sudah dibaptis, maka sadarilah bahwa kembali kepada surat Roma tadi, itu momentum kita mengatakan pada dunia, aku milik Kristus. Jadi ada momentum dan ini perubahan hidup. Hiduplah di dalam kehidupan yang baru. Turning point ya. Turning point. Jadikan itu sebagai turning point. Karena itu kan sebuah deklarasi juga kan. Baptisan ini sebuah deklarasi bahwa ya, aku milik Kristus. Gitu. Aku pengikut Kristus. Ya hidupi itu. Gitu. Ya. Menurut saya itu yang sangat penting ya. Dan yang kedua, selain menyadari itu adalah identitas baru, sadari bahwa identitas yang baru itu berarti adalah kamu sudah mendapatkan kasih dan pengampunan dari Allah. Maka hidupilah kasih dan pengampunan Allah itu. Hiduplah sebagai orang yang seperti sudah dikasih dan diampuni. Gitu ya. Hiduplah di dalam kasih dan pengampunan itu jadinya. Jangan setelah dibaptis kemudian pulang ke rumah ketemu anggota keluarganya, wah emosinya masih sama. Ya ini yang sering kali terjadi. Memang orang Kristen minta ampun tapi tidak hidup dalam pengampunan, sulit untuk mengampuni ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam kasih dan pengampunan itu, sekali lagi identitas yang baru itu juga nyatakan, bukan hanya mengaku aku sekarang punya identitas yang baru. Ya. Tapi hidupilah, nyatakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ini tadi secara inner spiritual ya, inner life-nya kan ada identitas baru, ada kasih dan pengampunan. Nah ini yang terus dijalani. Gitu ya. Bisa jadi sebenarnya kalau mau menghayati yang nomor 3 ini, berjalan dalam hidup yang baru, itu sama kayak ketika setelah dibaptis terus harusnya terjadi perubahan arah hidup, terus jadinya bisa menjadi better version dari orang ini juga sebenarnya. Betul. Momentumnya. Nah, ketika menjalani kehidupan yang baru ini kan bukan suatu hal yang mudah. Betul. Nah, ingatlah tadi kan di dalam rumusan tata gereja GKI kan ada karya Roh Kudus, gitu ya. Jadi kehidupan yang baru ini adalah karya Roh Kudus, dalam arti gini, Allah terus akan memimpin kita, memimpin step by step gitu, untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau lagunya kan sedikit demi sedikit ya, tiap hari tiap sifat itu. Jadi dengan demikian kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, melalui saat teduh, melalui doa, gitu. Ya kalau saat teduh sendirian susah, gitu ya, mendisiplin diri itu susah, joinlah dengan komunitas, gitu, supaya di dalam komunitas ini saling menyemangati, gitu. Nah itu yang penting ya untuk kelangsungannya. Jadi jagalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Dan yang terakhir menurut saya yang tidak kalah pentingnya, ketika kita menjalani hidup untuk bersama dengan Tuhan, itu kan bukan hanya sekedar soal aku diberkati, aku dipulihkan, aku oleh Tuhan, karya Tuhan yang sedemikian rupa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau itu supaya engkau menjadi terang dan garam dunia. Jadi ada aspek misiologisnya di sana. Jadi menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Kristus itu bukan semata-mata kalau doa dijawab, bukan semata-mata itu. Tapi ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan sedang empowering kita, memberdayakan kita untuk bisa menjadi terang dan garam dunia. Sehingga dalam hidup kita terus bercerita tentang kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Makanya enak loh jadi orang Kristen, ikutlah seperti aku jadi orang Kristen, percaya Yesus, hidupmu akan diberkati, tokomu akan laris. Bukan soal itu, men.
Ini soal bagaimana engkau menjadi saksi supaya tidak lagi egois, tetapi hidup bermanfaat bagi orang lain. Hidupmu Hidup dipakai dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Iya. Wah, saya merasa sangat terberkati hari ini, puji Tuhan. Ya, itu sebuah ini ya, juga buat mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton ini bisa menjadi sebuah pengingat juga, biar semangat terus dalam menjalani hidup yang sudah ditebus gitu ya, kayak yang sudah dibaptis gitu sama Tuhan. Nah, itu jadi sebuah perjalanan hidup, dan semoga hidup yang kita punya ini masih bisa digunakan. Maksudnya dalam artian kesempatan-kesempatan yang kita punya ini kita pakai benar-benar supaya kita bisa jadi berkat gitu ya, kayak bagi orang di luar sana, dan juga memuliakan nama Tuhan juga lewat hidup kita gitu ya. Oke. Thank you Kak buat penjelasannya. Ada closing statement nggak kira-kira Kak untuk hari ini? Iya, gimana merangkumkannya ya? Agak mungkin beberapa kalimat ya, sorry agak panjang ya. Tapi jadi gini, saudara sekalian, ingatlah bahwa baptisan itu adalah tanda sakramen ya, tanda. Jadi baptisan penting, tapi yang jauh lebih penting itu yang dieksplisitkan melalui tanda itu. Apa kehidupan spiritual kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Dan itu yang harus kita hidupi. Pakai istilahnya Roma tadi, kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Maka kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tidak usah tergoda, terkecoh dengan harus baptis ulang, harus baptis ini. Ya kamu dibaptis 1000 kali pun kalau spiritualmu hidup di dalam kehidupan di dalam kita itu tidak berubah, ya percuma, tidak ada maknanya. Itu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih Kak Yuda, mantap sekali nih. Semoga kita bisa menjalani hidup kita ini makin baik, setiap hari makin baik. Apalagi kalau nonton pendalaman ajaran ini, pasti makin pinter nanti ya. Sering-sering lah ya. Sering-sering aja gitu ya. Bahkan jangan nonton cuma sekali. Satu episode dilihat 2-3 kali, 10 kali pun sambil nulis pertanyaan lalu dikirim ke teman-teman ini ya, departemen pengajaran. Nah, nanti bisa ditanyain, bisa jadi bahan diskusi kita juga kayak hari ini gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Yuda untuk penjelasannya. Oke, kita closing. Dok, minta tolong Kak Yuda untuk pimpin kita dalam doa. Iya, Bapak Surgawi, makin kesini makin banyak rupa-rupa angin pengajaran, dan tolong kami untuk tidak diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran itu. Tolong kami kembali kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh hidup menurut firman-Mu saja. Kami hidup menurut pengajaran di dalam Alkitab. Dalam hal ini Tuhan, ketika kami berbicara tentang baptisan, tolong kami untuk menghayati baptisan sebagai ritual yang menandakan kami sudah mati dan bangkit bersama dengan Engkau. Dan karena itu tolong kami untuk berkomitmen semakin menjauhi dosa, semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you sekali lagi Kak Yuda sama-sama untuk diskusinya hari ini. Ya. Beginilah episode kita hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa nonton terus pendalaman ajaran berikutnya. Kita akan belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Shalom. God bless ya.